itu open circuit test atau disebut juga nanti dengan no load test. Ya. Itu menghasilkan reaktansi magnetik dan rugi reaktansi magnetik dan juga rugi inti core loss resistance, ya. Menentukan obtain komponen connected in parallel. Jadi menentukan nilai pengganti rangkaian paralel. Sebenarnya rangkaian pengganti apa ya? Rangkaian pengganti impedansi magnetik sebenarnya, ya. Yang kedua ada short circuit test atau tes hubung singkat. Short circuit test itu tes hubung singkat, pengujian hubung singkat. Nanti Anda akan uji nanti di lab nanti seperti itu. Provide combining reactance and winding resistance. Jadi menentukan jumlah reaktansi bocor primer dan sekunder dan resistansi litan primer dan sekunder. Nah, ini agak rumit menentukan reaktansi ini. Kalau asumsinya dia sama, tinggal dibagi dua, gitu ya, enggak apa-apa. Ini kan dia tidak mesti sama itu reaktansi primer sama reaktansi sekunder. Tapi pada kasus ini kita enggak sama. Nanti kalau Anda nanti mau lebih detail menentukan berapa besar reaktansi primer, berapa besar reaktansi sekunder, Anda kuliah lanjut aja, ya. Setakat ini kita anggap dua reaktansi itu seimbang, ya. Resistansi karena dia melalui pengukuran, silakan nanti dia berbeda. Ya. Kemudian menentukan nilai dari komponen yang terhubung seri. Yang terhubung seri nanti seperti Pak bilang tadi, impedansi primer dan impedansi sekunder terhubung seri. Nanti kamu jumlahkan nanti kedua-duanya. Ya. Nah, ini rangkaian. Nampak gambarnya nih? Ada dua gambar ya. Ada dua gambar dan Pak. Sebelah atas gambar untuk ini gambar rangkaian tes hubung singkatnya. Ini digambarkan yang beban nol, harusnya itu dulu mestinya itu, tapi ada enggak? Saya lihat dulu ya. Oh, ada. Force, short circuit test. Kita mulai dari open circuit test dulu ya. Ujian beban nol dulu. Oke, gambar rangkaian pengujian beban nol seperti yang ini di atas. Ya. Semua besaran yang akan diukur atau semua alat ukur yang diperlukan, nampak sini ampere, volt, watt, ya. Jadi pada tes beban nol itu perlu wattmeter, perlu volt, perlu ampere. Semua alat-alat ukur diletakkan pada sisi tegangan tinggi dan sisi sekunder atau sisi tegangan rendah dibiarkan dalam keadaan terbuka. Ya. Ini secara umum, tapi ada juga pada trafo besar, gimana melakukan tes beban nolnya? Biasanya dibalik, peralatan ukur diletakkan pada sisi tegangan rendah, yang dibiarkan terbuka adalah sisi tegangan tinggi. Tapi ini secara umum orang melakukan seperti ini. Peralatan ukur diletakkan pada sisi tegangan tinggi dan sisi sekunder atau sisi tegangan rendah dibiarkan dalam keadaan terbuka. Ya, rangkaiannya seperti ini. Ini nanti yang penyederhanaan dari gambar di atas. Jadi XP sama RP itu jadi hilang. Kenapa jadi hilang? Hilang itu bukan RP-nya yang hilang gitu ya. Dampak yang diakibatkan oleh arus beban nol yang kecil, I0 primer yang kecil, maka drop tegangan pada RP pada ZP itu lebih kecil. Jadi bisa diabaikan terhadap tegangan sumbernya gitu. Ya. Pak, maksudnya seperti itu. Sehingga gambarnya jadi seperti ini. Jadi I0 itu nanti ngalir ke XM sama RC. Reaktansi magnetik primer dan tahanan inti primer. Ya, RCP ini maksudnya tahanan inti primer, XMP reaktansi magnetik sisi primer. Ya. Ini gambaran terbukanya tesnya.
persamaan terkait dengan teks rumus singkat atas bebanan seperti ini. RCP sama dengan V0 P kuadrat, P0 primer kuadrat dibagi dengan P0 P primer. Impedansi Z, ini admitansi yang diukur, ya. I0P admitansi primer sama dengan I0 primer bagi dengan V0 primer. Kalau impedansi tinggal dibalik, V0 primer bagi dengan I0 primer. I dalam keadaan nilai maksimum, nilai magnitude, nilai mutlak, artinya ini ya, nilai mutlak di admitansi itu adalah seper kuadrat tambah seper kuadrat. Dan XM primer, reaktasi magnetik pada sisi primer, sama dengan seper dari akar Y0P kuadrat kurang seper RCP kuadrat. Ya. Saya juga nanti ada hitung tidak dengan rumus ini, tapi dengan rumus lain yang tujuan juga nanti menentukan nilai XMP ini. Ya, Anda cari dulu RCP-nya bisa jadi V0 kuadrat P bagi P0P. Terus Anda cari lagi nanti Z0P dari V0P, karena V0-nya ada diukur, I0-nya juga ada diukur. Jadi V0P-nya nanti sama dengan Z0P, maksudnya ya, Z0P sama dengan V0P dibagi dengan I0P. Lalu nanti SM-nya SMP kuadrat sama dengan akar daripada Z0P kuadrat kurang dengan I0P kuadrat. Kalau Bapak kerangkan hubungan singkat, ke atas hubungan singkat seperti ini tadi, rangkaian tesnya seperti ini. Ya, peratannya tes hubungan singkat itu seperti mana ya? Dia seperti inilah awalnya itu ya. Tapi bayangkan nanti dia seperti ini nanti dengan sisi sekunder di hubungan singkat. Ya. Alat ukur wattmeter, voltmeter dan ampermeter taruh pada sisi tegang tinggi. Ya. Ini ada ES, ada RES. Ini dibawa ke sisi sekunder semua ini, ya. Primary and secondary impedance are combined. Jadi RES itu ada gabungan antara R primer dengan R sekunder. Jadi ES ada gabungan antara SP dibagi dengan ES. Lihat SP-nya bagi T kuadrat di sini. Jadi yang digambarkan dengan ES dan RES adalah RES kuadrat, ini dia, RES saja ya, RES ini dia, ES ini dia. Jadi gabungan nanti jadi ZES. Ya. Persamaan tegangannya, persamaan rangkaian dalam keadaan umum singkat, RES sama dengan PHS, P short circuit, sekunder dibagi dengan ISH kuadrat, S. Ya. Maka ZHS sekunder sama dengan VHS dibagi dengan IHS. ES sama dengan akar ZHS dikurang dengan RES. Nah, dapat itu. Sampai di situ.